Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama channel Ahmad Dimi. Apa kabar semuanya? Semoga kabar kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di pagi ini cuaca yang penuh ceria ya, karena panas, masih belum panas banget ini. Belum panas. Waktunya saya menyiram tanaman kembali ya pemirsa ya. Dari kemarin yang panasnya uder-uder ya, maksudnya panas terik banget ya kemarin itu. Terus sorenya saya tidak sempat, jadi sekarang saatnya mau menyiram tanaman ya. Untuk itu mari kita ikutin terus ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya pemirsa ya. Hanya saja sebelum menyiram tanaman saya harus ini loh pemirsa, harus menyalakan airnya itu ya. Listriknya sudah dibetulkan, tinggal ini yang harus dinyalakan. Kudu disenggol mulu nih pemirsa ya. Nih otomatisnya ini harus disenggol tuh baru keluar air. Jadi sekalian saya naik menyentuh apa namanya bandulnya tuh baru keluar kan airnya. Jadi padahal kemarinnya saya sudah kenceng-kenceng karena udah ini udah tornya udah tua ini, jadi waktunya mau ganti nih pemirsa. Ini kudu disentuh dulu ininya nih ya, keluar air. Tapi alhamdulillah kemarin meskipun teriknya mataharinya panas banget ya pemirsa ya, masih agak kuat lah tuh, karena kemarinnya hujan kan, sering hujan. Jadi tinggal lembab-lembabnya masih ada lah. Tetap aja kepikiran, kepikiran tanamanku sudah kepanasan apa gimana tuh pemirsa tuh. Kalau yang ini masih tidur nih, kalau kepanasan nih harus disiram. Ayo. Ini menyiram tanaman itu adalah merawat ya pemirsa ya, sebagian merawat tanaman. Dan itu merawat tanaman yang nomor satu ya menyiram, karena makanan tanaman ya serapan air. Kalau yang butuh cahaya sama cahaya ya masaknya gitu bahasanya. Dan kalau menyiram tanaman tiap pagi atau sore tuh, dulu saya kecil tuh sebagai rutinitas kayak ritual lah. Pagi-pagi menyiram tanaman, sore menyiram tanaman. Di kampung tuh tanamannya banyak hijau dulu tuh. Kalau musim kemarau tuh ya harus menyiram tanaman karena kering nanti. Dan penghasilan utama
waktu saya kecil ya sayur melinjo lah istilahnya gitu, daun-daun melinjo dijual sama uceng itu kembang melinjo, terus buahnya melinjonya, semuanya itu menghasilkan lah pokoknya, sampai kiloan bahkan sampai karungan ya kalau lagi panen gitu. Kalau sekarang sebenarnya masih asik sih. Dan ini ya saya suka tanaman, suka berkebun, itu sebenarnya dari jiwanya saya sendiri, karena mungkin dari kecilnya dibiasakan untuk berkebun, berladang, terus itu mainan saya sehari-hari. Sehabis sekolah mencari rumput, terus sampai ya nggak lama sih, paling 1 jam apa 2 jam itu yang saya rumput. Terus sorenya nemenin ibu saya, emak saya di ladang. Jadi saya tuh diibaratkannya anak yang inilah kuper banget, tapi dibilang kuper saya emang nggak suka main-main keluyuran apa, dan temennya kan nyari apa, repelin apa, nyari burung apa. Kalau saya kenapa suka temenin ibu, saya ngerasa prihatin, ibu saya udah sepuh ya, tua ya pemirsa ya waktu itu. Terus sayanya anak terakhir masih kecil, jadi kalau orang melihat sih kayak jomplang ya, ibunya udah anaknya banyak 8, saya yang kecilnya. Jadi saya pun dibilang kuper atau anak emak atau anak apa ya nggak masalah, karena rasanya kalau saya nggak temenin kasihan ibu saya kan, siapa lagi yang nemenin di ladang, terus lagi merapikan ladang sebagai bapak lah pokoknya, karena bapak udah meninggal. Mulai di situ saya senang lah pokoknya, ada tanaman pisang. Nah dari situ saya kenal sosok guru ya. Jadi guru yang pertama yang saya kenal itu emak saya sendiri ya, ibu saya sendiri ya, sebelum saya sekolah. Karena sebelum saya sekolah itu ibu saya yang mengajarin bagaimana saya mandiri ya, belajar mencuci piring, mencuci baju sendiri, karena dia menekankan hidupnya itu harus mandiri, dari kecil harus belajar mandiri. Terus mengajarkan bagaimana memasak yang sederhana, simple, tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kayak bikin sayur asam yang ada di pinggir rumah ya, ngambilnya dari melinjo itu, dimasak jadi ya ternyata enak, tinggal dikasih lauk, tempe goreng, simple. Pokoknya ini sambil cerita mengingat sosok ibu ya, karena saya merasa kadang kalau memperingatin guru-guru itu, karena saya teringatnya sosok ibu saya sendiri, seorang yaitu pertama kali saya mengenal guru ya beliau lah, sebelum guru-guru lain mengajarkan tentang kemandirian, tentang perkebunan, tentang permasakan apa bahasanya ya, beliau semua itu mengajarkan bagaimana merawat tanaman, dari menyiram, latihan menyiram tiap pagi sore. Terus kalau di sore di ladang bagaimana cara mencangkul, saya diajarkan terus dari kecil mencangkul, sampai coba kamu mencangkul sampai baris sekarang, pelajarannya itu tiap hari. Tapi itu saya senang. Terus bagaimana menanam kacang-kacang itu ya, pakai nanjak itu dulu dilubangin pakai kayu kan. Terus bagaimana menanam pisang itu, ternyata begitu. Pokoknya banyak sekali ya kalau berladang begini nih, saya sebenarnya ingat ya, merasa saya sedang bersama ibu saya, sedang berkebun, sedang
merapikan tanaman, apa merawat. Pokoknya tiap hari ibu saya tuh dibilang, ibu kan nenek ya, tapi dia jago banget pemirsa. Saya juga salut, kadang pernah saya santai pas libur pulang ya, sebulan pulang kok ibu saya makin rajin di kebun nyangkul pemirsa, padahal udah sepuh banget ya Allah itu ya. Untuk zaman sekarang kalau di kampung tuh udah nggak masalah ya, ibu-ibu nenek pada sibuk di ladang di apa, tapi ibu saya tuh makin rajin karena emang merasanya kalau pergaulannya gitu, makanya dibilang dia tuh nggak pernah boro-boro nangga apa ngobrol-ngobrol, sibuk ke kebun. Kadang di situ di kebun kalau dia main di kebun ya sambil cerita sambil apa, katanya berzikir tuh di sini juga nggak apa-apa katanya. Oh, nggak harus berzikir tuh di gelaran saja aja gitu, sambil bermain sama tanaman begitu. Alhamdulillah saya tidak berasa ini, saya dari tadi menyiram-nyiramnya sambil ingat ibu ini benar ya. Ini rapi begini ya, ceritanya rapi begini ya, habis antar anak sekolah tadi pagi-pagi. Kalau setiap pagi sekarang udah mulai aktif ya, walaupun seminggu 2 kali ya. Oh, udah sibuk lama ya. Yo ini kalau tips sekolah, tapi saya tuh seneng ya kalau sekolah tuh mulai aktif mas. Jadi ada pengaruh seputaran ininya, anak tuh jadwal tidur, jadwal main, jadwal belajar itu mulai teratur, kondusif lah pemirsa ya, bahasanya kondusif. Pokoknya begitu ya. Kalau di kebun ini, di atap rumah ini panggung saya ya pemirsa, mau cerita, mau menyiram, mau apa ya, bebas aja ya. Nah, inilah kesempatan saya nge-YouTube di sini ya pemirsa ya. Karena dari sinilah saya mulai ya mengupload video, mulai asik berkebun, mulai asik beraktivitas. Jadi aktivitas dagang, aktivitas nemenin anak, atau aktivitas membantuin kerjaan istri. Jadi nggak merasa jenuh corona ya, karena ya mungkin ya menyibukkan waktu diri kita lah. Kalau kita mikir-mikirin corona ya emang pusing pemirsa ya. Bayangkan saja 2 tahun pemirsa ya, setahun aja kemarin saya ngerasa jenuh ya, walaupun banyak bermain ya, bermain ikan, bermain air, bermain tanah, mulai tuh bermain tanaman, bermain burung, bermain ayam, aduh banyak banget, sampai bermain baju itu sampai puyeng sampai main baju, atau pemain dagang baju malah sepi kan, corona ya, namanya corona malah orang gak boleh keluar kan waktu itu. Saya pun dagang terbatas. Nah, kalau dipikirin itu puyeng pemirsa. Jadi kita jalanin, disibukkan diri lah begitu ya, mungkin itunya kuncinya ya. Terus ya menyibukkan diri aja, cerita sendiri, ngobrol sama tanaman, ngobrol sama kalian sebagai jembatan silaturahim ya pemirsa ya. Curhatan ini curhatan pagi, mudah-mudahan menyegarkan pikiran saya ya. Ya baiklah pemirsa, terima kasih sudah mengikuti saya menyiram tanaman ya sambil cerita kecil ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya pemirsa, juga tekan tombol loncengnya ya. Sekian dulu pemirsa ya, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.